Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah yang saya hormati Ustadzah Ria Kurniawati SPD. Semoga tidak salah. Selaku Kepala Sekolah SD IT Al-Hikmah Sempor, wali kelas 4, Ustadzah wali kelas 4, ini yang luar biasa, kelas 4A, B, dan C ini Bu. Ya, Alhamdulillah yang sudah membersamai setiap hari anak-anak tersayang. Yang saya hormati ayah bunda, wali kelas 4A, B, dan C yang atas izin Allah siang hari ini sudah bisa hadir. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, sehat semuanya ya, Ibu, Bapak. Iya, bapaknya paling keren satu orang Pak. Iya, dan saya nggak asing banget sama wajah bapaknya. Ini bapak yang kayaknya rekor ya, selalu hadir di sesi parenting. Tepuk tangan dong buat bapak satu. Iya, ibu-ibunya Allahumma nular gitu ya. Semoga besok suamiku kalau parenting mau datang. Iya, karena 1001 ya, kadang-kadang bapak-bapak itu mau hadir parenting itu luar biasa gitu. Iya, tapi paling enggak kalau ibunya hadir nanti bisa sharing bareng sama bapak gitu ya Bu ya. Baik, alhamdulillah di kesempatan Jumat, hari Jumat penuh keberkahan, semoga kita diberikan banyak kemudahan untuk bisa melakukan banyak amal-amal kebaikan. Termasuk siang hari ini kita bersemangat bersama Tholabul Ilmi, semoga menjadi salah satu amal ibadah yang kita lakukan di Jumat penuh berkah ini. Maka dari rumah diniatkan betul-betul untuk tidak sebatas menghadiri POMG ya Bu ya, tapi diniatkan juga untuk silaturahmi, Tholabul Ilmi ya. Jadi menjadi lebih berisi, menjadi lebih punya banyak makna atas aktivitas yang kita lakukan. Baik, di siang hari ini topik kita sebenarnya cukup topik yang sebenarnya cukup bagi saya katakan update dan memang harus diikuti karena memang seiring perkembangan zaman, waktu ke waktu itu berjalan sangat cepat dan kadang kita nggak ngerasa ya Bu ya, ternyata anak-anak itu udah gede. Anak-anak udah besar, kayaknya baru kemarin masuk SD ternyata sekarang sudah kelas 4. Besok bentar lagi juga udah mau semester 2 gitu ya. Tapi sebelumnya nih anak-anak kelas 4 ini mana yang orang tuanya anak kelas 4-nya anak nomor 1? Mana? Cucu nomor 1. Oh iya, cucu beda ya Bu ya. Ya, ini yang ceritakan anak nomor 1. Baik, berarti pengalaman pertama ya Bu mau mendampingi anak di usia pubertas. Berarti yang nggak tunjuk tangan, udah pengalaman kakaknya dulu. Iya, maka kita bisa belajar dari kakaknya dulu mana yang barangkali nanti ada beberapa poin yang harus kita lebih siapkan. Baik Ibu, langsung saja ya. Hari ini saya ingatkan terus anak-anak kita ini anak-anak yang kelak di tahun 2045 kita mau merayakan generasi emas. Jadi anak kita itu di 2045 berarti umurnya udah berapa ya Bu ya? Kalau sekarang 2023 gitu. Udah lulus kuliah belum? Sudah ya. Dan kita nggak tahu kita masih ada apa enggak. Tapi kita berharapnya anak-anak kita adalah anak-anak generasi emas bangsa. Generasi emas itu apa Bu? Generasi yang energik, multitalenta, aktif dan spiritual. Karena hanya generasi-generasi yang juga punya fondasi spiritual, punya keaktifan, punya multitalenta yang bisa bertahan dengan kemajuan zaman ya Bu. Apalagi anak-anak sekarang itu anak-anak yang kalau kita nyebut anak-anak generasi strawberry. Pernah mendengar istilah generasi strawberry ya Bu ya? Strawberry generation. Jadi anak-anak yang cantik, menarik, tampak luar, tapi rapuh. Ketika punya masalah sulit move on lagi. Maka kenapa salah satu tantangan kita kelak saat anak-anak kita sudah remaja, dewasa adalah menjaga tidak hanya sehat fisiknya tapi juga sehat mentalnya. Karena tanpa itu anak-anak kita tidak bisa melanjutkan kehidupannya, gitu ya. Dan tentu ini yang kita harapkan kelak saat kita udah tua, gitu ya, anak kita itu bisa tumbuh ya sesuai rule-nya, gitu ya, yang sudah kita cita-citakan. Karena wajah-wajah negeri saat ini kan karena kita hidup di era digital, kasus-kasus anak di usia remaja, pra-remaja itu tidak sedikit. Ya, dan itu bisa kita mulai siapkan dari sejak kelas 4. Karena kalau
mulai kelas 4 itu kan sebenarnya anak-anak itu secara alamiah sudah mulai ada perubahan-perubahan baik secara fisik, secara psikis, secara emosi. Betul Bu? Betul. Ya, ketika banyak ibu sudah mulai merasa anakku nggak semanis dulu lagi. Ketika dulu saya bilangin enggak, sekarang Bisa jawab. udahlah Bu, aku udah tahu, jangan ngomong terus ya. Udah mudeng. Betul. Pernah beberapa mungkin bilang begitu Mbak Uti? Memang. Iya, karena Mbak Uti bilang cucu pertama saya Bu, gitu. Ada yang lainnya orang tua kan gitu ya. Kenapa? Karena memang anak kita sedang bertumbuh, berkembang. Maka kalau saya menyampaikan beberapa kasus anak-anak di era digital di usia pra-remaja ini nggak sedikit nih. Yang paling baru aja deh ya, yang saya cerita ke ibu-ibu, kasus anak kelas 5 SD, ya perempuan, ya yang waktu itu dia sekolah di salah satu SD di Kabupaten Kebumen. Saya nggak perlu sebut SD mana. Anak ini pada saat pelajaran ternyata terlihat tidak konsentrasi begitu ya, terlihat sepertinya ngelamun, ngawang-ngawang. Akhirnya sama gurunya nih, anak ini dideketin gitu, kenapa kok nggak konsentrasi gitu. Saya kan itu sibuk nulis gitu. Akhirnya sama ibunya, sama gurunya ini, boleh nggak Bu Guru pinjam yang kamu tulis apa sih gitu ya. Ternyata dia nulis tentang apa, bagaimana berhubungan seks itu. Ini anak kelas 5 perempuan. Akhirnya karena gurunya kaget banget, anak ini akhirnya orang tuanya juga dipanggil. Ya, singkat cerita, anak ini sama ibunya dibawa ke saya. Kemudian saya ajak ngobrol, kamu nulis kayak gitu tuh terinspirasi dari mana nak? Apa kamu baca novel? Atau terinspirasi dari mana sih? Gitu ya. Ternyata anak ini dengan polosnya cerita, kan aku kemarin habis melakukan. Oh iya, sama siapa? Saya kan coba tanya ya. Sama saudaranya yang kelas 4 SD. Jadi anak ini perempuan kelas 5, dia melakukan dengan saudaranya laki-laki kelas 4 SD. Ya, sampai saya tanya, di mana kamu melakukan? Di kamarku Bu. Apakah tidak ada orang tuamu? Ada, tapi lagi pada sibuk masak. Anaknya ini polos sekali. Maka ini yang bagi para orang tua nganggapnya lah anak wis gede ya, kalau bocah dolanan. Tapi ternyata yang kelas 4 SD laki-laki ini adalah anak di usia pra-remaja tapi sudah adiksi pornografi. Gitu ya. Jadi ketika saya coba dalami kasus ini, ternyata anak ini mengajak lihat bareng ya si saudaranya. Jadi masih saudara nih sebenarnya. Yang satu cuma tinggalnya di Kebumen Barat, satunya Kebumen Timur gitu. Pas bulan misalnya silaturahmi keluarga, sebenarnya sih gitu. Ya, modusnya diajak lihat video bareng, habis itu praktek. Dan maka ini satu hal yang kita nggak boleh abai sama anak kita. Itu kasus pertama. Kasus kedua yang juga kemarin kita tangani juga itu kasus anak kelas 6 SD, ya, laki-laki dan perempuan, sama-sama kelas 6 SD, yang ternyata kasusnya itu mereka kalau berangkat sekolah gasik banget, minta diantar sekolah sama orang tuanya gasik, dan bagi orang tuanya, ih anakku sekarang rajin banget berangkat sekolah misalnya gasik. Ternyata apa? Dia menunggu, kalau gasik itu saat satpam belum datang, guru piket belum datang. Modusnya apa? Janjian di kamar mandi sekolah sama teman laki-laki. Ya. Dan ini setelah kita dalami betul, ternyata memang juga adiksi pornografi juga. Nah, dari dua kasus ini yang saya cerita ini terjadi di Kebumen, yang kedua kasusnya terjadi pada anak usia SD. Ya, jadi kalau dulu tuh kita nanganin kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual itu tuh kebanyakan di usia SMA, mahasiswa gitu ya. Semakin kesini ternyata semakin maju ibu-ibu. Ya, bahkan usia SD. Kan saya ceritakan tadi kelas 4, kelas 5, kelas 6. Berarti usia-usia anak kita kan, usia-usia yang memang apa ya, saking mudahnya di era digital ini sesuatu itu diakses oleh anak kita. Maka kita juga tidak boleh menganggap ala sih bocah gitu ya, jangan. Kita harus mempersiapkan anak itu tumbuh menjadi remaja yang sehat, karena mereka adalah cita-cita dan harapan kita, betul nggak Bapak Ibu? Anak-anak itu kan sumber spiritnya kita. Saat kita mungkin sedang aduh capek, sebenarnya juga aduh lagi males-malesan, tapi demi anak kita semangat kan? Nah, demi anak pokoknya apapun bisa dilakukan bapak ibunya kan gitu. Bahkan kalau kita mau jujur, sekian banyak investasi kita paling banyak untuk pendidikan anak, betul nggak? Betul.
Untuk biaya sekolah, mungkin biaya les, untuk biaya ini itu kebanyakan tuh malah di ranah pendidikan. Kenapa? Berarti kita yakin nih anak kita ini investasi termahal kita. Maka jangan sampai kita udah keluar uang banyak tapi kita abai juga untuk menyiapkan anak itu bisa nggak dia jaga dirinya. Dan ini juga penting ya. Maka termasuk topik kita ini saya katakan menjadi topik yang sangat penting untuk kita bahas sebagai orang tua. Karena satu sisi anak usia prapubertas itu jadi ya masih anak nih, ya sudah nggak anak, bingung tuh ini ya gitu ya. Jadi yang masih bocah tapi tadi apa ya, dia sudah mengalami banyak perkembangan yang kalau kita nggak nyadar tuh kadang banyak orang tua kan terkaget-kaget ya, waktu cepat berlalu, kayaknya anak itu masih bocah banget tapi ternyata sudah gede ya. Kita kan ngerasa anak itu sudah makin gede ya, atau ngerasa diri kita juga sudah banyak perubahan, makin jompo kita betul nggak? Kita ngerasa makin jompo itu sebenarnya kalau lihat anak ya, anakku jadi gede, tapi tua ya. Iya, kita kadang nyadarnya begitu. Maka ayo hari ini kita belajar bareng ya Bu, karena anak-anak ini nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, ini diingat-ingat terus. Ini tuh basicnya parenting tuh di sini. Quran surat Al-Isra 34. Orang tualah yang menginginkan anak dan keinginanmu adalah janjimu kepada Allah. Kalau engkau akan dimintai pertanggungjawabannya. Ini diingat-ingat terus kalau kita lagi lelah ngasuh anak. Ya, karena ini spiritnya kita. Bahwa sejak saya jadi orang tua, ibadah saya nggak cuma baca Quran, nggak cuma sholat, nggak cuma puasa, tapi ngasuh anak saya sebaik-baiknya. Termasuk saya belajar tentang ilmu mengasuh anak, itu bagian dari ibadah kita. Nah, maka sampai sini apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita ini, kita bisa menghantarkan mereka menuju akil baliknya dengan nyaman ya. Tapi Bapak Ibu itu lebih akrab dengan istilah pubertas apa akil balik? Akil balik apa pubertas? Sama-sama nggak asing ya, sama-sama ya. Jadi sebenarnya ya pubertas itu ya balik. Pubertas itu balik. Nanti beda sama akil ya. Kalau akil itu akal, tanggung jawab. Kalau balik itu terkait dengan pubertasnya. Jadi matangnya kelenjar reproduksi dan diperolehnya tanda-tanda seks baru yang membawa anak-anak bertahap menuju kedewasaan. Saya katakan bertahap menuju kedewasaan, maka harus disiapkan. Ya, jadi kalau kita nyebut oh anak saya sudah balik, sudah pubertas, berarti kelenjar reproduksinya mulai matang. Berarti ini terkait dengan organ reproduksinya. Organ reproduksi anak itu apa? Nah, kalau kita menyebut pendidikan seksualitas, seksualitas itu berarti kaitannya dengan organ reproduksi, organ kelamin anak kita. Ya. Nah, maka di sini yang nanti kita harus siapkan karena pubertas laki-laki dan perempuan tentunya berbeda. Halo semuanya. Ini nggak usah ya. Nah, langsung ke sini aja deh. Jadi akil balik. Jadi kalau dalam Islam kita menyebutnya akil balik ya, ibu-ibu ya. Kalau balik itu pubertas. Jadi dari sisi fisiknya. Oke, jadi balik pubertas itu sama, berarti dari fisik. Kalau akil itu berarti apa? Pikirannya. Maksudnya adalah anak sudah sampai pada pikiran yang siap meninggalkan masa kanak-kanak menuju dewasa. Maksudnya begitu. Nah, cuma fenomena sekarang banyak anak yang sudah balik, organ reproduksinya udah mateng, berarti yang perempuan sel telurnya udah mateng, yang laki-laki sel spermanya sudah mateng, tapi belum akil, belum bertanggung jawab, belum bisa jaga dirinya, paham ya? Jadi kenapa ada pepatah mengatakan, bukan pepatah ya, ada istilah sekarang anak itu banyak yang cepet banget balik, tapi jadi belum akil. Jadi akil balik itu idealnya bersamaan, tapi ternyata fenomenanya banyak yang reproduksinya dulu yang mateng, tapi tanggung jawabnya belum kebentuk. Maka tadi Bu, terjadi fenomena yang tadi. Ya, fenomena yang dia sudah bisa mengaktifasi organ reproduksinya tapi nggak paham dampaknya, gitu kan? Dia belum bisa bertanggung jawab. Bahwa tubuhku harus dijaga, gitu ya, itu belum paham. Nah, fase pubertas itu kan sebenarnya ada 3. Ada pranya, ada prapubertas, pubertas dan penyempurnaan. Kalau prapubertas ya dari tanda-tanda fisik kalau anak kelas 4 sudah mulai muncul kan Bu? Keringatnya udah mulai bau ya, maksudnya udah ada bau-bau khas gitu. Kalau udah sore pulang itu kita udah bau banget, udah mulai bau banget.
Kemudian beberapanya kulitnya nggak sehalus dulu lagi. Saya kan yang sudah mulai beberapa kulitnya berminyak gitu ya. Beberapa bahkan sudah mulai bruntus-bruntus ya. Kemudian nanti fase pubertas itu saat sudah mulai yang perempuan dapat menstruasi. Ini yang kelas 4 sudah ada yang menstruasi? Sudah. Iya, karena sekarang kan cepet-cepet. Kalau emaknya dulu kelas berapa? SMP. Soalnya gizinya beda ya Mbak Uti. Iya. Karena kalau dulu kan gizinya nggak sebagus sekarang. Anak sekarang tuh gizinya bagus. Stimulasi yang kaitannya dengan masalah reproduksi ya banyak, sehingga tuh cepat mateng anak sekarang. Nah, maka ya ini nanti secara bertahap muncul di anak kita, tumbuh bulu di kemaluan dan bulu ketiak, ya, munculnya bulu tipis pada kumis dan jenggot pada anak laki, menonjolnya payudara pada anak perempuan, lembutnya suara pada anak perempuan dan suara bass pada anak laki-laki. Ya, kalau perempuan ya nanti biasanya semakin lembut, suaranya makin lembut, pinggulnya makin besar, ya. Maka nanti ada yang harus dilakukan oleh orang tua, ya. Jadi kalau tanda-tanda balik primer itu laki-laki yang mengalami ejakulasi perdana atau kita menyebutnya wet dream, mimpi basah. Ya, jadi kalau pada anak laki-laki itu mimpi basah memang gini, kalau balik itu pubertas itu pada laki-laki dan perempuan biasanya lebih cepat perempuan. Bu ya, jadi perempuan itu lebih cepat matang dibandingkan laki-laki. Maka anak perempuan kelas 4 banyak yang haid, tapi yang laki-laki biasanya belum wet dream. Lebih bisa gitu. Karena masih unyu-unyu malah masih bocah banget loh, lakiku loh. Iya, karena laki-laki tuh ya memang lebih telat dibanding anak perempuan. Ya, makanya kita lihat anak perempuan, laki-laki sama perempuan jajar sama-sama anak kelas 4. Yang perempuan udah kelihatan matang gitu ya. Yang laki itu kayak masih ya Allah masih unyu-unyu banget. Apa iya sih sudah mimpi basah belum? Kalau kelas 4 sih biasanya polos. Kecuali kasus yang tadi saya sampaikan, anak kelas 4 laki-laki bisa mengajak berhubungan seksual, berarti karena dia sudah adiksi pornografi, itu yang nanti parah. Makanya kenapa saya selalu rekomen sebenarnya anak SD itu anak yang belum siap punya handphone pribadi. Kalau udah kadung Bu, kalau udah kadung di set ulang aturannya. Jangan sampai nanti kita nyesel kalau sudah anak kita rusak gitu ya. Jadi kita ngasih fasilitas, jangan fasilitas yang merusak anak kita ya. Jangan sampai. Kalau perempuan berarti haid perdana. Nah, kalau sebentar laki-laki rata-rata berarti wet dream sekitar kelas berapa ya Bu? Ada yang SMP? Ada yang SD juga. SD itu ya bisa kelas 5, semester 2, kelas 6 gitu ya. Nanti tergantung, dilihat dari badannya nanti kelihatan sih. Ada juga yang kelas 6 masih imut-imut gitu, laki-laki ada. Ya, nanti bisa dilihat. Apakah kalau sudah sunat kemudian dia sudah balik? Beda ya. Bahkan bayi ada yang udah disunat Bu. Jadi tangga ukurnya balik itu bukan sunat kalau yang cowok ya. Kan kadang-kadang di masyarakat masih gitu. Masih udah sunat Bu, berarti udah balik ya? Ya belum. Baru juga SD kelas 1 udah balik gitu ya. Hanya memang sudah disunat. Ya beda ya Bu ya. Nah, jadi tolak ukurnya ya wet dream itu. Maka bagus karena kebetulan saya anak pertama kedua dan remaja, jadi udah dampingin dulu pas mereka sama-sama melewati baliknya ya. Jadi saya di kelas anak-anak itu mulai kelas 4 memang saya siapkan. Salah satunya saya beli buku Bu, online tuh banyak tuh. Bersiap menghadapi pubertas. Nanti ada komiknya bahkan kan, itu yang dari sisi agama kayak gitu kan ada, nanti cari aja tuh. Ada, saya lupa nggak bawa tadi ya, kasih contoh ke ibu bapak maksudnya. Tapi dicari banyak ya. Itu untuk menjadi jembatan. Kadang-kadang kita mau bahas tentang itu ke anak-anak itu agak isin-isin. Tapi saya katakan ojo isin. Ya, jangan isin. Karena kita orang timur kadang-kadang mau ngomongin masalah topik-topik seksualitas itu kok ojo isin ya Bu Rofi. Isin kalau Anda pakai bahasanya istilah kan gitu. Maka pakailah bahasa ilmiah. Ngomong haid, wet dream, ejakulasi, ngomongin vagina, ngomongin penis ke anak laki-laki itu nggak apa-apa. Maka jangan pakai bahasa-bahasa istilah ya Bu. Misalkan pakai titik, tutut, itu bahasa istilah. Yang kita mau ngomong aja isin, ngomongnya brobi gitu ya. Jangan ya, mulai sekarang Nak. Kamu kalau habis pipis, penisnya benar-benar dibersihin ya. Maksudnya toharohnya yang benar. Apa Bu?
Oh iya penis, ya sekarang nyebutnya penis ya. Ini kan bahasa biologi. Nanti kalau IPA diajarin guru IPA-nya juga, ya Bu ya. Mulai dibenerin itu, mulai diskusi awalnya itu benerin bahasanya dulu, sehingga anak itu nggak riku. Dan yang kedua, boleh baca buku bareng. Dek baca, misalnya besok di ulang tahunnya yang di kelas 4 ini dia ulang tahun, kasih kadonya itu. Saya masih ingat dulu ngasih kadonya anak itu sama apa sih, karena saya mau menyiapkan dia ke pesantren, saya kasih buku tentang keren anak pesantren itu keren. Udah disoding dari kelas 4 gitu ya. Berhasil juga SMP-nya mau mondok. Boleh itu disodingnya dari kelas 4 ya. Nah, kemudian kalau perempuan ya haid. Nah, haidnya anak perempuan itu berarti memang kelas 4 udah mulai banyak ya Bu. Karena tadi perempuan lebih cepat. Konsekuensi dari haid, perhatikan, haid itu kan matangnya hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Dan ketika hormon ini matang pada anak perempuan, maka memicu beberapa karakteristik tertentu. Ya, biasanya anak perempuan jadi lebih kemayu. Ya Bu ya, kalau bahasanya orang Kebumen kemayu itu apa? Lenjeh, gitu. Jadi agak lenjeh. Maka kalau ada kelas-kelas Ikhwan, anak Ikhwan mau lewat itu gitu loh Bu. Iya. Kok begitu ya Bu Rofi? Ya itu tuh secara alamiah memang Allah buat begitu, biar nanti ada hukum tarik menarik. Ya Bu ya, jadi kalau udah mulai lenjeh-lenjeh itu kan ada yang mau berangkat sekolah Bu ya, cepet sacet sekarang pakai jilbab aja suwi. Kenapa? Karena sudah mulai memperhatikan penampilan, sudah mulai tertarik sama lawan jenis ya Bu ya. Justru aneh kalau sudah kelas 4 kon mandi yo kita kok berumpak banget yo, burung resian. Itu tolong mulai diajarin, karena kan dia konsekuensinya kalau sudah haid harus bisa nyuci celana dalamnya sendiri, gimana ganti pembalut itu ibunya harus ngajarin ya. Kalau anak laki-laki terkait kalau datangnya mimpi basah, bapaknya yang ngajarin ya. Bapak anaknya laki atau perempuan yang kelas 4? Oh perempuan, nanti bilang sama emaknya ya. Kalau laki-laki tadi nyiapin ya, meskipun dulu saya juga lebih banyak yang mengeksekusi ke anak laki-laki saya karena suami saya pendiam. Nggak terlalu banyak bicara ke anak dari ke pembimbing, tapi minimal kita karena ibu-ibu kan rata-rata lebih banyak ngomong ya. Benar Bu? Apa cuma saya aja yang banyak ngomong di rumah? Oh, tos kita ya Bu berarti ya. Normal, berarti normal semua. Rata-rata ibu yang banyak ngomong nggak apa-apa, nanti ayah tinggal menekankan. Karena memang ibu itu perannya sebagai pembimbing Bu, ya. Dan tanda balik ya proses biologis berkaitan dengan aktivitas sistem reproduksi. Ya. Jadi kalau haid nanti biasanya kita ngajarin ke anak itu kalau sudah kelas 4, maka anak-anak diajarin nanti merawat tubuh dengan baik. Misalkan kok kayaknya maaf nih payudaranya sudah mulai agak gerenjel-gerenjel, diajarin pakai miniset. Itu tugas emak yang begitu kan, nggak mungkin bapaknya ayo deh kita ke daleman, toko daleman, itu nggak mungkin banget. Itu tugas emak ya, ngajarin cari miniset. Ini kan sebelum pakai BH pakainya peranya ini deh, udah itu ibu yang harus ngajarin, termasuk bagaimana mencuci celana, bagaimana mengganti pembalut. Bahkan kita ngajarin anak harus punya kotak apa ya istilahnya, dulu saya ngasih istilahnya apa ya, istilahnya kotak cadangan gitu. Setiap hari anak itu dibawain tas kecil atau kresek ya nggak apa-apa, isinya celana dalam sama pembalut 2. Buat apa Bu? Kalau haid pertamanya datang pas dia di sekolah. Jadi Bu cari tas kecil gitu, poket-poket tas kecil, dikasih celana dalam sama pembalut buat jaga-jaga ya nak. Kalau barangkali nanti kamu dapat haidnya pas di kelas. Karena ada kan beberapa anak yang tuh heboh gitu, ternyata dapat haidnya di sekolah, dia cemas, nggak berani matur sama gurunya. Karena saat periode itu datang, anak itu kan kalau udah disiapin cenderung nggak akan cemas banget ya Bu. Maka nanti nyampe rumah, materi saya ini tolong nanti di follow up di rumah bersama anak-anak saya. Siap? Yang sudah ya alhamdulillah, yang belum disiapkan. Yang sudah haid-haid itu ya tiap hari di tasnya ada kotak ajaibnya itu ya, tas kecilnya itu jangan kelewatan. Ya. Kalau fisik berubah maka emosionalnya berubah, mentalnya berubah, intelektualnya beberapanya juga berubah ya Bu. Ada anak yang rajin banget, tiba-tiba kok mulai agak
merosot dikit ya kemampuan akademiknya. Ada nak perempuan dulu kayak kelas 1, 2, 3 berprestasi banget di kelas 4, oh sibuk dandan bu. Ada yang beberapa karena kelenjehannya itu terus jadi agak mulai menurun, dia terkejar teman-temannya ya. Ada juga yang begitu, tapi ada yang stabil. Ya, ini nanti banyak faktor, maka biar nggak mengganggu ya kita siapkan ya. Nah, jadi pubertas itu gerbang anak menuju remaja. Ya, jadi kalau sebelum masuk remaja, ya gerbangnya dilewatin dulu. Gerbangnya itu ya tadi perempuan haid, laki-laki bergrim atau mimpi basah. Nah, menyiapkan anak memasuki fase remaja itu sebenarnya tidak mudah. Terlebih kalau di agama kita, di agama Islam, remaja itu bukan sebatas pertumbuhan fisik dan emosional, tapi juga berkaitan dengan hukum syariat. Ya, tentang taklif hukum yang melekat ketika anak itu sudah balik. Jadi bukan sebatas ngajarin nek haid itu ganti pembalutnya gimana, nyucinya gimana, ya. Kalau kamu mimpi basah tuh gimana, enggak sebatas itu, tapi juga terkait konsekuensi kalau masa itu datang. Jadi terkait hukum syariatnya itu juga harus diajarkan. Ya, karena kalau ini yang membedakan menyiapkan masa pubertas bagi yang muslim maupun non muslim. Kalau non muslim nggak akan perhatikan masalah hukum syariat kan kalau non muslim. Kalau muslim terkait hukum syariatnya ini nanti dikuatin bu. Ya, ini kenapa nanti ketika anak itu dapat haid pertamanya atau mimpi basah pertamanya, dia harus matur sama orang tuanya. Ya, kalau nggak matur ibunya nanti nggak bisa ngasih ucapan selamat. Barakallah ya nak, kamu sudah haid, berarti kamu sudah dewasa mulai hari ini. Itu tolong disampaikan ya, jangan sampai berarti mulai hari ini kamu bertanggung jawab atas diri kamu. Pahala dosamu mulai dituliskan, maka kamu bagi yang perempuan mulai wajib pakai jilbabnya. Tidak karena kamu siswa SD Al-Hikmah ya dok, gitu ya. Sholatnya harus mulai dijaga. Ini hukum syariatnya yang dikuatkan ke anak-anak. Ini yang membedakan dengan edukasi masalah pubertas di agama non-Islam. Maka persiapannya apa saja Bu Rofi? Ideologis, psikologis, sosial, dan kognitif. Nah, kita coba bahas satu-satu. Ideologis. Anak laki-laki mulai disiapkan dia terbiasa sholat jamaah di masjid. Maka nanti ibu kerja sama bapak, ya. Nah, biar apa? Bapaknya juga makin rajin, ya. Karena yang membuat orang tua bertumbuh jadi lebih baik kan anak-anak. Nah, mungkin jadi nyampe anaknya, tapi bapaknya jadi mau jadi jamaah ke masjid, ya. Kalau belum mau gimana bro? Ya sudah step by step nggak apa-apa. Terus apa? Mulai punya hafalan Al-Quran. Mulai diikutkan kajian. Alhamdulillah kalau di sekolah Islam begini sih ibu udah banyak terbantu. Persiapannya itu udah banyak terbantu. Mulai terangkan bahwa sesuatu boleh atau nggak boleh. Dan orang tua harus lebih paham agama. Maka kenapa anak makin gede kita punya kewajiban makin mempelajari hukum syariat di agama kita. Jadi harus makin bijaksana, makin mau belajar. Karena anak udah makin gede, bapak ibunya nggak boleh gitu-gitu aja. Harus mengalami peningkatan, ya bu ya. Jadi harus makin solehah, bukan makin solehot. Ada solehot ya, apa bu solehot ya? Ya makin nggak membina dirinya, jadi harus makin solehah, ya. Makin mau belajar tentang agama biar bisa didik anak-anaknya. Ya ini penting. Persiapan ideologis ini berkaitan dengan akidah. Jangan sampai nanti anak kita naksirnya sama yang non muslim. Suatu saat punya apa sih teman istimewa, dan teman istimewanya non muslim gitu ya. Karena kan itu mulai periode anak itu juga nyari-nyari jati diri ke depan ya, maka dikuatin sisi akidahnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua persiapan psikologis. Perbaiki komunikasi orang tua dan anak ya. Mulai tingkatkan kesepakatan. Anak tetap diberikan hak bermain, luangkan waktu berkualitas, karena tambah gede anak kan kadang orang tuanya juga makin sibuk ya, tapi tolong tetap luangkan waktu buat anak. Vitamin A
ayah harus hadir. Jadi menyiapkan masa pubertas ini ayah harus hadir. Anak perempuan rajin dipuji oleh ayah agar tidak mudah dirayu dan dipuji laki-laki di luar sana. Ya Bu ya, bapak nanti sudah muji anak perempuannya ya. Ya Allah, anaknya ayah sekarang sudah makin gede, solihah, cantik gitu ya. Berarti ini anaknya tumben bapak aku gitu. Nanti dibilang, biar apa anak kita nggak gampang dirayu laki-laki di luar sana ya. Gitu, ayah harus rajin muji anaknya. Tolong ya nanti bilang ke ayahnya masalah vitamin A. Vitamin apa? Ayah. Ayahnya harus hadir. Ingat, anak perempuan yang nggak dekat sama ayahnya itu gampang mencari figur laki-laki di luar sana yang kita nggak tahu laki-lakinya baik atau tidak. Ya, maka hadirnya ayah jadi penting. Perbanyak dating dengan anak, dating, banyakin ngedate sama anak, pergi berdua 4 mata sama anak. Jadi kalau ayah ya sama anaknya saja, ibu sama anaknya saja. Jadi misalkan ibu ada kesempatan untuk jemput anak tuh sekalian nitip dulu sebentar. Waktu untuk bisa ngobrolnya penting. Karena kalau udah nyampe di rumah mungkin ada adiknya, mau cerita nggak jadi. Atau mau di rumah tapi rame suasana rumah, anak gak jadi. Karena mulai kelas 4 ke atas anak itu makin senang kalau ada rahasia-rahasia gitu ya. Maka bapak ibunya harus ada waktu untuk pergi berdua saja dengan anaknya. Oke? Anak laki-laki tuh di kelas 4 gitu masih senang ya dirangkul-rangkul ibunya gitu, masih senang kan? Dipegang ibunya masih mau ya Bu ya? Nanti mulai nggak mau itu kalau sudah kelas 5 semester 2, kelas 6 itu ada gengsi dia. Pengalaman saya pribadi dulu kelas 6 tuh kalau mau dipegang itu bunda izin, nggak mau dianggap anak mama gitu ya, nggak mau. Tapi ibu jangan terus nggak pegang, karena biasanya nggak pegang ini ya dia sementara saja, kayak karena mau dianggap udah gede jadi nggak usah dipegang-pegang aja aku gitu. Ya megangnya saat di rumah, jangan pas di muka umum ya. Nanti ternyata begitu SMP saya merasakan anak ini agak manja nih, seneng. Tiba-tiba dempet ke ibunya, kita elus aja nih. Nanti gampang tuh nasihat masuk. Ya Bu ya, jadi kalau sekiranya Bu anak saya sekarang tak datangi kok mulai jauh ya anak laki saya, mungkin dia nggak mau karena dilihat aja sama banyak orang. Tapi pas lagi berdua aja pegang. Ingat ya, kebutuhan sentuhan pegangan ke anak-anak, tak ulang lagi, sehari butuh berapa kali? Ayo, masih ingat materi parenting? Ayo, anak kalau mau sehat jiwa raga, sehari butuh disentuh orang tuanya berapa kali? Berapa? 4 sampai 12 kali dalam sehari. Kira-kira bisa memenuhi? Insya Allah. Ya, minimal 4 loh. 4 itu kan gampang ya, cuma nyentuh anak 4 kali. Tapi tolong jangan dirapel ya, 1, 2, 3, 4 gitu. Kalau bisa jangan, karena kasih sayang cinta itu bukan matematis ya. Tapi yang masih penting daripada nggak sama sekali, daripada sama sekali anaknya nggak dipegang. Oke. Kemudian selanjutnya jaga komunikasi. Jadi ini karena makin gede kan kadang-kadang banyak konflik-konflik kecil sama anak ya, maka tolong ini dijaga komunikasinya. Yang utama dan karena makin gede kan kadang makin nggak mau disentuh, tapi tolong tetap itu dikasih ya 4 sampai 12. Terus persiapan sosial, latih tanggung jawab anak, dilatih dengan siapa anak-anak bergaul, dan bagus ini ibu bapak memperhatikan lingkungan main di dunia nyata maupun maya, nyata dan maya, karena sekarang kan era digital. Teman-teman anak kita bukan cuma teman-teman yang di dunia nyatanya ya, tapi dunia maya. Maka kalau anaknya punya grup-grup itu nggak apa-apa, ibu itu kadang juga ikut memantau, tapi nggak usah terlalu tampak di anak kepo gitu. Memberi masukan-masukan boleh. Ya, sediakan lingkungan pergaulan anak yang sehat. Ajak anak-anak silaturahmi ya, menjenguk orang-orang yang sakit. Misalnya ada saudara yang sakit itu kadang anak-anak dilibatkan. Itu untuk melatih anak kemampuan sosialnya masih terus bertumbuh, karena nanti kemampuan sosial ini teruji saat anak masuk usia remaja. Jadi pra remajanya ini, pubertas itu kan pra remaja, itu sudah dilatih ya. Kognitifnya diajak berpikir kritis ya. Anak dibiasakan dijelaskan tujuan, kalau mau ada acara itu inti acaranya apa dijelaskan. Jangan melakukan kegiatan tanpa ada tujuan. Jadi misalkan dek kita mau
silaturahmi ke tempat nenek, karena ini bunda, bentuk bakti bunda kepada orang tua. Sederhana, tapi bagiannya apa? Oh, suatu saat aku juga akan jadi orang tua, aku mau juga tetap silaturahmi ke orang tua, kan begitu ya. Jadi kegiatan apapun dijelaskan ke anaknya. Kapan menyiapkan anak-anak pubertas ya? Kapan menyiapkan pubertas anak? Sebenarnya ketika anak masuk masa tamyiz, yaitu atau anak-anak yang sudah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Itu usia 6 sampai sebelum balik. Dicicil aja Bu, sebenarnya dicicil ya. Perintah sholat ketika 7 tahun ya. Kemudian berusia 7 tahun hukuman yang membuat anak sadar, berikan pukulan yang tidak menyakitkan, dan tidak dibenarkan melihat aurat orang lain. Maka ini nanti ibu-ibu nyanyi bareng lagi sama anaknya masalah sentuhan boleh, sentuhan nggak boleh. Masih kadang nyanyi itu ke anaknya nggak? Diingatin ulang. Masih hafal lagunya nggak Bun? Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Tahu? Karena sayang. Sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Diajarin tuh yang tertutup baju dalam, dada, kepaluan, anus, pantat, paha ya. Gak boleh disentuh, gak boleh melihat punya orang lain atau punyamu dilihat orang lain. Maka gak boleh ya pipis bareng-bareng, kamar mandi bareng-bareng, ganti baju rame-rame, kan ya. Itu nanti diajarin ke anak-anak ya. Ada 3 waktu anak ketika masuk kamar ibu bapak wajib mengetuk pintu. Maka anak kelas 4 SD harusnya diajarkan sudah tidur sendiri. Bagaimana? Sudah? Ada yang bilang masih susah? Step by step ya. Kalau kelas 4 harapannya sudah mulai diajarkan, mulai lampu merah saat haidnya udah datang. Yang laki-laki sudah membaca wajib itu. Kelas 4 belum ya udah, yang penting ancang-ancang dulu ya, ancang-ancang. Maka karena ini ada 3 waktu kan, anak harus izin mengetuk pintu setelah sholat isya, sebelum subuh, sebelum zuhur ya. Anak tidak diperbolehkan melihat aurat orang tuanya. Maka dibiasakan, tok, bunda boleh izin masuk enggak? Ini soalnya nanti kaitannya juga kalau bunda mau masuk kamar anak kan, tok, bunda boleh masuk enggak nak? Gitu ya. Maka kalau kelas 4 mulai disiapin aja Bu. Kalau toh pun dia belum siap tidur sendiri, bertahap dulu ya, karena kadang tuh ada fenomena anaknya siap, ibunya yang nggak siap ternyata. Ada loh ibu-ibu yang aku nggak bisa tidur kalau nggak nolongin anakku. Ibu, anaknya udah nggak kecil lagi ya Bu, udah kelas 4 SD. Gitu ya. Kemarin soalnya ada kasus anak SMP kelas 7, anaknya cerdas sekali, laki-laki. Ternyata kasusnya apa? Dia masih setiap hari ngompol. Terus ketika ke saya, dia udah cek ke dokter macam-macam, nggak ada masalah. Ya, terus ke saya, Bu, ini bawa ke psikolog aja nih anaknya gitu. Terus ke saya sampaikan, gimana nih kalau ngompol tiap hari, yang nyuci spraynya siapa? Ya saya Bu, gitu kan. Biasanya nggak capek, tak perlai. Bu tahu, anak SMP kelas 7 tidur masih diperlai. Saya nggak kebayang, ini bayi tua namanya ya kan gitu, kebablasan. Akhirnya saya bilang, Ibu, saya tanya ke anaknya kan ikut, kamu mau ini nggak, mau sembuh nggak tiap hari biar nggak ngompol? Mau Bu. Oke, sekarang Bu Rofi kasih challenge ke kamu ya. Mulai hari ini kalau kamu ngompol, kamu yang nyuci spraymu sendiri. Siap? Siap. Siapnya sambil ketawa. Siap. Oke, yang kedua, ibunya nggak boleh masangin perlak lagi. Ya. Yang ketiga, kamu tidur sama siapa? Tidurnya rame-rame Bu. Ibunya, anaknya 2. Karena kodam bapaknya itu pulangnya 1 Ahad gitu loh. Akhirnya mulai setelah konsul ke saya itu, ini tak kasih challenge seminggu. Nanti kalau nggak ada perubahan datang lagi ke saya. Ternyata di akhir pekan
ibunya, Bunda Rofi terima kasih, ternyata betul kasih saya udah nggak ngompol. Tahu berarti apa sebabnya Bu? Keenakan. Bayangin anak udah SMP diperlai kalau ngompol yang nyuci ya ibunya juga gitu kan. Berarti tanggung jawab anak belum terbentuk ya Bu ya. Maka kelas 4 tuh saya udah mulai ancang-ancang mulai dilatih tidur sendiri ya. Oke, jadi ini tadi saya jelasin ya. Kalau anak perempuan disiapkan tadi ya, perubahan tubuh. Nah, laki-laki juga sudah. Nah, siapa yang mengajarkan tentang balik ini? Ayah mengajarkan ke anak laki-laki, ibu mengajarkan ke anak perempuan. Nah, meninggal atau memang kondisinya divorce, minta tolong pada kerabat terdekat. Bagaimana jika tidak ada kerabat yang dipercaya? Minta tolong guru. Bagaimana kalau gurunya nggak ada akhlaknya baik? Nah, untung kita di SDIT ya. Maka ya minta tolong sama sahabat. Kalau nggak ada, ya udah seadanya orang tuanya siapa. Harus ada orang dewasa yang bertanggung jawab ke anak itu yang melatih. Karena konsekuensi sel telur matang itu berarti sel telur itu sudah siap dibuahi dan kamu bisa hamil. Nggak mau Bu. Kalau nggak mau hamil, kamu mulai hari ini jaga pergaulan dengan lawan jenis laki-laki. Maka Islam mengatur pakai baju yang menutup aurat, gitu kan? Nah ini identitas kita. Kalau seorang muslimah pakai ini, itu mulai ditekankan ke anak. Jaga perilaku kamu, ya meskipun kamu suka sama laki-laki, tapi tetap jaga kehormatanmu ya nak, gitu ya. Jangan sampai terus apa? Oh, I love you, bisa janjinya di alun-alun minggu pagi. Nah, yang begitu orang tua ngasih edukasi, ya. Maka hal penting yang dilakukan orang tua dalam mendampingi anak-anak menuju akhir balik punya visi yang jelas dalam keluarga. Ini keluarga kita mau dibawa kemana? Ya, keluarga yang insya Allah pinginnya sehidup sesurga. Di dunia berkumpul, suatu saat di akhirat berkumpul. Gitu kan Bu? Kita nggak mau solihah sendiri kan? Ibunya solihah, belajar agama, bapaknya iya, ini anaknya mereka nggak bareng nanti di surga. Kita nggak mau begitu. Kita bareng-bareng. Memiliki pemahaman agama yang baik, semangat, komitmen, konsisten mempelajari agama ya Bunda, Ayah. Ingat anak makin gede, kitanya juga berproses harus makin bijaksana. Sinergi positif dengan pasangan. Nah, maka bapak ibunya juga harus makin harmonis, kompak, sakinah mawaddah warahmah di rumah dijaga ya. Karena anak itu kalau udah mulai kelas 4 ke atas itu makin mengembangkan konsep hubungan laki-laki perempuan. Yang di depan mata tampak kasat mata ya ibu dan bapaknya. Maka bagaimana berhubungan dengan lawan jenis itu dia lihat lewat figur ayah dan bundanya. Maka menjadi sangat semakin penting bapak ibu kalau lagi ada problem jangan di depan anak. Ini soalnya anak sedang mengembangkan periode-periode. Oh kalau jadi perempuan dewasa itu kayak apa sih? Jadi laki-laki dewasa seperti apa? Dia belajar dari ibu dan bapaknya. Kemudian cara komunikasi yang baik dan bersabar menjalani proses. Paham sampai sini ya Bapak Ibu ya. Nah maka prinsipnya anak sebelum remaja butuh apa? Bimbingan dan kedekatan dengan orang tua agar orang tua bisa apa? Menunjukkan arah yang benar, menunjukkan nilai moral ya, dan bisa memberikan dukungan atau support ke anak-anak. Yang terakhir pengingat masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya ya. Kalau bapak bertanggung jawab atas pendidikan istri dan anak-anak, ibu-ibu bertanggung jawab atas anak-anak dan mengelola harta dalam keluarga. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tepuk tangan buat bapak ibu semua. Ya, baik. Sampai sini, sisanya boleh masuk sesi tanya jawab. Mungkin dari materi saya sampaikan ini jadi pemantik saja buat bapak ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo boleh tunjuk tangan. Saya bisa gini, pertanyaan saya satu saja. Anak saya perempuan. Bagaimana caranya memberikan nasihat yang tidak menyinggung perasaannya, anak itu mendengar apa yang kita katakan. Tolong dijelaskan karena saya
Terus terang, saya sebenarnya anakku sudah 4. Maaf ya Bu semuanya. Anakku yang satu ini anaknya memang luar biasa. Dia peka, dia selalu pengen tahu, tapi ketika kita mengarahkan ada salah paham. Nah, untuk biar tidak salah paham, apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya udah haid belum Bu? Belum. Baik, satu lagi. Mohon maaf, agak jauh dari pubertas Bunda. Di beberapa waktu yang lalu itu anak yang besar kabari, ayah, alhamdulillah di sini aku sering sesak nafas dan sering pusing, mata kunang-kunang dan seterusnya. Saya pikir pada waktu itu karena musim panas, debu di pondok luar biasa biasanya itu, sehingga saya pikir karena itu. Ternyata setelah saya minta pendamping untuk mengantar ke puskesmas itu, ternyata karena asam lambung, kurang makan, sukanya jajan. Ketika ada makanan yang disediakan itu kurang suka, bahkan sering kali pagi itu tidak makan. Ya ambil makanan, tetapi seringnya dan teman-temannya juga tidak makan. Ini padahal kalau di rumah itu makan itu banyak. Ini bagaimana mengatasi anak yang insya Allah mungkin sebentar lagi ketemu, bulan Januari bisa ketemu, atau nanti apa yang harus kami sampaikan, apa yang harus kami panggil, kasih memberikan pengertian apa agar anak itu mau makan, agar mau mencukupi gizinya. Kelas 2 sanawiyah, tadinya tidak ada keluhan. Kelas 1 sanawiyah tidak ada keluhan, dan uang saku pun juga masih tetap sama. Saya minta ini ketika tidak ada lauk nanti beli lauk sendiri. Tapi ya sukanya es krim gitu. Jadi daripada buat beli lauk, buat beli es krim ya gitu. Itu Bunda matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur suwun. Pertama, ada lagi tuh? Saya coba jawab ya. Pertama dari Ibu yang tadi bertanya bagaimana cara menasihati anak perempuan biar tidak intinya meminimalisir konflik pada saat saya menasihati, gitu ya Bu ya. Karena memang anak di usia pubertas itu biasanya merasa dirinya sudah besar, sehingga nggak terlalu senang dengan nasihat yang berulang-ulang. Tapi padahal kita memang harus membimbing, begitu ya. Maka caranya gimana? Karena Ibu tadi saya nggak pilih ada miskomunikasi, gitu ya. Pertama, perhatikan dulu. Ini tadi saya tanyakan karena belum haid ya Bu ya. Kalau yang sudah haid, biasanya saya minta untuk menyesuaikan jadwal menstruasi anak, karena ini penting. Orang tua wajib hafal jadwal menstruasi anak. Jadi 2-3 hari sebelum masa menstruasi anak sampai dengan hari ketiga keempat menstruasi itu periode paling sensitif. Jadi jangan nasihati di rentang itu. Makanya saya kan selalu bilang kalau anak-anak sudah haid di kamarnya harus punya kalender. Kalau dia haid suruh melimpah hari gitu ya. Karena kan kita bisa memprediksi di bulan berikutnya dia haid tanggal berapa. Dan 2-3 hari sebelum itu sampai dengan hari ketiga menstruasi itu biasanya tingkat sensitivitas lebih. Maka kalau kita menasehati reang dia. Ya, mending kita lebih banyak ulur dulu, kan tarik ulur ya. Jadi kalau sudah punya anak jelang pra-remaja, Ibu tahu remaja? Remaja itu hurufnya apa sih? REMAJA. Itu kalau dipisah REM kita kasih strip dulu. Strip
baru aja rem aja. Kalau punya anak sudah mulai remaja, sekarang kan pra remaja, memang mulai ada yang ngerem-ngerem gitu, rem aja. Tapi jangan rem terus, nanti anaknya kebablasan ya, maksudnya karena kita yang rem terus, anaknya kebablasan. Rem, tapi kadang kita juga dampingin gitu. Maka remnya ini ngelihat juga situasional anak. Maka jangan menasehati anak dalam kondisi anak lelah, capek, lagi gerah gitu kan. Nah kita kan bisa lihat, kalau misalkan anak pulang sekolah masih capek, itu belum siap dinasehatin kan. Lagi gerah-gerahnya, mungkin juga awal lagi nggak enak cuacanya, mending jangan dulu. Ya. Yang kedua, mood kita sendiri pun juga harus dalam keadaan baik. Kalau mau nasihatin anak perempuan, saya masih ingat banget anak perempuan saya pas kelas 5-6, ya puncaknya itu 5-6, itu saya lebih banyak narik diri Bu, karena saya nggak mau banyak konflik sama anak perempuan saya. Jadi kalau di titik tertentu di banyak konflik, saya minta ayahnya maju. Ayah yang nasihatin ya, daripada perang dunia sama bunda gitu. Jadi kita tadi kan saya katakan perlu kerjasama. Kalau sekiranya sama bunda ini kayaknya reyang banget, mending ayahnya yang masuk dulu. Mana yang kondisi emosinya lagi stabil, itu yang nasihatin ke anak. Ya, terus yang kedua tadi lihat siklus menstruasinya. Yang ketiga, jangan nasihatin dalam kondisi dia capek, lapar, gerah, itu anti, nggak boleh. Nah, kemudian juga perhatikan kondisi kita sendiri. Ya, kalau kita lagi capek, lagi banyak pikiran, kita juga lagi stres, secara emosi yang nggak stabil, mending jangan nasihatin anak daripada endingnya nggak enak gitu. Terus terakhir, nasehatin dalam kondisi ibu berdua saja sama anak lebih baik Bu. Jadi pas ibu nasehatin, kakaknya jangan dengerin ya Bu, atau ayahnya jangan wirawiri ya Bu, itu nggak senang. Karena kalau anak sudah mulai kelas 4 ke atas itu, kita nasehatin pinginnya nggak didengerin saudaranya yang lain, atau misalkan pas ayahnya nasehatin, ibunya jangan ikut wirawiri gitu. Karena mungkin anak ini mau menyampaikan sesuatu, tapi jangan ada yang lain. Apalagi kalau anak kita agak introvert, pendiam. Anak introvert itu sensitif sekali kalau dinasehatin gitu ya. Maka hati-hati. Maksud kita baik nasehatin, tapi bagi anak, ibu menjatuhkan harga diri saya. Karena pas saya dinasehatin, kakak saya di ujung sana melirik-lirik. Oke, tidak dengerin. Tahu apa yang dirasain anak? Gitu kan. Ibu kan gitu, itu sebel banget. Padahal yang kita nasihatin baik nggak? Baik. Tapi mas saya dia lihat diri kan kakaknya di ujung sana kan gitu ya. Makanya saya katakan dating aja sama anak. Dek, anterin bunda yuk beli bakso, anterin bunda yuk kemana. Kan kalau anak mulai kelas 4 ke atas kan, anak perempuan kan senang kalau ada aspek pelayanan sama ibunya. Sekali mungkin potong rambut sama ibunya, beli daleman sama ibunya. Apa sih intinya ibu tuh kayak berikan kasih sayang, cinta kasih itu melalui selain sentuhan, kata-kata positif, pelayanan. Kalau anak kira-kira apanya barangnya udah rusak, kita yang nemenin dia mencari sesuatu barang itu bagi anak, bunda perhatiannya sama aku, kasih sayangnya itu dimunculkan. Jadi kita habis beliin dia apa Bu, melipir sebentar, itu hatinya lagi enak banget tuh, masih hati gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah hadis itu disebutkan ada waktu-waktu istimewa untuk kita menasihati anak ya Bu ya. Pertama, saat dalam perjalanan, saat safar. Saat perjalanan itu boleh. Jadi dalam perjalanan itu jangan malah asik gadgetan gitu, jangan ya. Justru nasihat. Yang kedua saat makan. Saat makan. Maka saat makan, kenapa kalau nasihatin anak ini pas diajak makan kayak gitu enak banget, karena otaknya rileks. Kalau dalam ilmu otak kan gitu. Yang ketiga saat anak sakit. Saat kita lagi ngerawat dia sakit itu, nasihat kecil kita itu ternyata masuk banget ke dia. Makanya saya sering sampaikan kan, kalau anaknya itu lagi selonjoran, sore-sore ibunya udah longgar itu, raih kakinya pijetin. Capek ya dek ya, gitu kan? Itu bagi anak apa? Aku diperhatikan banget, gitu ya. Iya, karena pijetan ibu itu yang akan dirindukan anak sampai usia berapapun. Pijetan, masakan ibu, ya pelayanan ibu, ya buat anak itu ada sesuatu yang dikenang. Bukankah pengasuhan itu adalah meninggalkan jejak kenangan? Kita ingin dikenang sebagai apa? Nah, kita kan nggak tahu. Allah izinkan kita hidup sampai usia kita berapa?
maka buatlah kenangan-kenangan baik dalam memori anak kita. Ya, itu ya Bunda ya. Nah, yang terakhir jangan lupa anak perempuan tuh peka sama tatapan mata dan muka. Maka ibu kalau masih anak jangan lupa, Mbak. Nah ini lihatnya harus dapat, ya. Termasuk kebalikannya, kalau anak kita yang mau komunikasi, kita lihat juga mukanya, ya. Gimana? Dia seneng banget kalau dilihat, betul nggak Dek? Betul Dek? Oh jadinya serem. Ibunya ngeliatnya jangan melotot ya. Nah, tapi penting kalau anak biasa ditatap dengan kehangatan, kecerdasan sosialnya berkembang lebih baik. Dia jadi muslimah yang bukan muslimah yang nyebelin gitu. Kan ibu pernah lihat waktu itu saya sosialisasi tentang perundungan ke anak SMA, dia bilang, Bu Rofi, muka julid itu masuk kategori perundungan nggak? Ibu tahu muka julid? Nah bapaknya ketahuan, julid itu kayak apa Pak? Ada muka-muka julid gitu ya. Nah, terus saya sudah nyatain, coba Bu Rofi kasih contoh perilaku atau muka julid kayak apa. Ini anak SMA itu bilang begini, itu loh Bu, saya bersih. Oh muka julid begitu ya gitu. Anak sekarang banyak yang begitu nggak? Ada. Bersih memang ini kayak gini. Ada yang begitu? Ada. Karena kalau anaknya cerita, ibunya jangan julid juga ya. Ya bersih gitu aja dipikirin banget. Jangan, kalau anak mau cerita itu berarti dia sedang enak hatinya, tangkep itu momennya. Jangan sampai alah kayak gitu aja deh, nggak usah dipikirin. Jangan, kalau anak cerita itu terima dulu emosinya, baru kemudian arahin. Meskipun jajannya kita ya Allah gitu aja masalah gitu ya. Tapi kalau itu dalam hati jangan dimunculin lah gitu aja, jangan ya. Karena anak ngerasa diremehin. Aku ceritanya serius, itu nganggep banget gitu sih, nggak banget. Dan bagi anak apa ibuku julid? Nah, jadi jangan sampai kita pelaku julid ya. Kita nggak sadar ternyata bagi anak saya adalah ibu-ibu julid. Ya, jadi terima kalau anak cerita itu berarti dia sedang terbuka banget hatinya, maka tolong ditangkap. Itu Bu, yang terakhir ya doakan karena yang pegang hati anak kita ya Allah, maka kita nggak boleh jauh dari Allah. Kalau mau merubah anak, rubah diri kita dan minta pertolongan dari Allah. Gitu ya Bun? Oke, yang kedua, ayah anaknya kebetulan di pondok pesantren kelas 8. Tinggal di pesantren itu kan melatih kemandirian, daya juang, hidup prihatin gitu ya. Maka kalau anaknya ayah, kalau di rumah itu doyan makan, ayah cocok lauknya Pak. Cocok lauknya ya Pak ya. Tapi kalau di sekolah, di asrama, di pesantren kan emang dituntut kebersamaan. Hai, itu lauknya orek tempe, ya semua orek tempe. Belum lagi nanti dia makan kadang-kadang ya Allah kebagian kuahnya doang. Misalkan kalau nanti anak kita tipe yang apa ya, solider lah istilahnya, dari temennya aku nggak apa-apa deh, nanti agak belakangan. Terus terakhirnya dia nggak dapat apa, tinggal kuahnya saja. Mungkin nggak? Mungkin saja. Mungkin. Maka apa yang nanti ayah bisa edukasikan ke anak? Saran saya sih edukasi tentang pola hidup sehat Pak, itu yang utama juga ya Pak ya. Tentang bagaimana perkembangan kesehatan fisik asam lambungnya dari mana, bagaimana. Karena asam lambung itu tidak cuma dari aspek makanan, tapi juga aspek psikis ya. Maka kalau psikis ini Bapak cek pertemanan dia. Udah punya bestie belum? Udah nyaman belum? Kamu kalau punya problem bisa curhatnya ke siapa? Itu penting ya. Kemudian Bapak juga bisa, istilahnya bagus lagi sih, saya sebenarnya ngajarin kalau yang punya anak-anak di pesantren itu kalau bisa punya buku penghubung khusus gitu ya. Diari yang nanti dikasihkan pas nanti jadwal penjemukan gitu Pak. Itu kan untuk sambung hati orang tua sama anak kan gitu. Tapi yang utama karena dia juga anak perempuan, diajarkan tentang pola hidup sehat memang Pak ya, bahwa dia nggak boleh nggak makan, jangan sampai kamu anemia. Kalau anemia di kemudian hari jadi perempuan dewasa, jadi ibu punya anaknya stunting, anaknya gizi buruk karena dari pola makan yang nggak sehat. Maka itu Bapak edukasi pelan-pelan ke anak. Jadi boleh begini anak, mulai hal yang simpel dulu, dari kebutuhan fisiknya dulu kan. Gimana deh asam lambungnya selama ayah nggak nengok sampai ini lambung nggak, misalkan ya.
Kalau sesak itu berarti maaf ada indikasi psikisnya Pak. Sepertinya nggak hanya dari makan, tapi juga ada faktor psikis. Ya, karena kalau ingat dulu pernah Bu Rofi sampaikan kan, ada 3 organ tubuh yang saling terkoneksi ya. Pikiran, otak, nafas, jantung. Ini saling terkoneksi. Kalau dia sesak nafas, keluhannya ke asam lambung, berarti faktor psikisnya ada. Nah, coba nanti digali. Maksud saya dia di pesantren ini nggak ada problem nggak? Kalau ada problem, dengarkan dulu, kita jangan baper ya. Dengerin dulu, oh iya, sini biarkan dulu. Mungkin dia mau cerita nggak nyaman kalau pas ada adiknya ya, cari waktu berdua. Misalkan bapak yang melipir sama adik-adiknya, ibunya yang suruh gali. Karena anak segitu kan senangnya kalau ada rahasia gitu loh, cerita tapi jangan ada adik-adiknya denger misalkan. Coba digali ke situ Pak, ya. Yang penting tidak semata-mata pola makan ya kalau asam lambung. Kemudian yang kedua ya sediakan alternatif, kalau diperbolehkan asrama sediakan alternatif makanan tambahan, misalkan apakah roti atau lauk-lauk yang anak itu boleh ya, misalkan dibawakan abon atau dibawakan kering tempe atau apa yang diizinkan pihak asrama boleh dibawakan. Seperti itu sih Pak. Yang penting niat kita mempesantrenkan anak adalah positif dan anak punya daya juang yang baik, maka menjalaninya itu sesuatu yang baik itu juga nggak lurus-lurus aja Pak. Pasti ada problem-problemnya kok gitu ya. Sama lah pas nasib ini anak pesantren. Tapi jangan sampai itu melemahkan niat kita. Yang pasti justru kalau ada problem, gimana saya cari jalan keluarnya dan nggak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Gitu Pak. Semoga dimudahkan. Januari bisa ketemu anak tersayang ya Pak ya. Boleh jenguk per berapa ini sekali Pak? Oh belum tentu ya? Oh jauh ya Pak ya? Oh iya, baik Pak. Sambung lewat doa ya Pak ya. Terima kasih Ibu, Bapak. Masya Allah, saya yakin sebenarnya masih banyak hal-hal yang apa ya Bu, rumit di pikiran kita gitu ya. Nanti materi boleh di-share ke ibu-ibu semua gitu ya, materi hari ini agar bisa dilanjutkan bersama pasangan, ditransfer ke anak-anak tercinta. Begitu Ibu dan Bapak, semoga bisa menjadi hal positif dan bisa Ibu Bapak tindak lanjuti ke anak-anak ya. Dari saya ada benarnya datangnya dari Allah semata, ada kurangnya mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Terus belajar jadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita tersayang.